Di channel Ayo Kita Belajar dan kita akan membahas salah satu materi yang cukup penting dalam OSN Informatika. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah lanjutan dari pembahasan materi modulo sebelumnya dan sekarang kita akan membahas tentang modulo lanjutan. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang teorema-teoremanya atau dengan singkatnya kita akan belajar lebih mendalam di modulo ini. Jadi di sini ada namanya teorema. Ya, jadi kita ada teorema Euler, ada Fermat Theorem, ada Wilson Theorem. Jadi ini teorema-teorema modulo yang sangat penting dalam OSN Informatika. Dan ini harus kalian pahami juga untuk mengerjakan soal-soal apalagi di tingkat kabupaten. Karena di tingkat kabupaten kalian bakal ketemu soal-soal seperti ini. Nah, di tahun 2021 dan 2022 itu ya di semua tahun pasti ada soal-soal dengan menggunakan teorema modulo ini. Jadi gimana cara menggunakannya? Mari kita simak satu persatu. Ya, jadi kita mulai dulu ke Euler Theorem atau teorema Euler. Jadi kita langsung aja pindah slide. Ya, jadi ini teorema Euler. Jadi di sini aku ada bikin sebuah tabel. Jadi di sini ada rumus teorema Euler yaitu A Pn itu kongruen dengan satu modulo n. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa nih Pn? Pn itu yang di rumus lingkaran nggak? Nggak, beda. Kalau P yang di rumus lingkaran itu bentuknya nggak seperti ini. Jadi ini namanya P, atau nama lengkapnya itu P Euler. Jadi ini yang bakal kita pakai untuk menggunakan rumus teorema Euler ini. Ini sangat penting. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus ngerti dulu apa itu Pn. Nah, Pn itu artinya itu adalah faktor-faktor prima dari n. Jadi Pn itu sama dengan n dikali P1 atau prima 1 dikurang 1 per P1 dikali P2 kurang 1 per prima 2. Jadi P2 ini prima 2, ini prima ke 1, PK ini prima ke K. Ini jadi tergantung yang berapa banyak faktor-faktor primanya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung aja ke contoh dari Pn ini supaya mengerti. Nah, kita coba dulu. Misal, berapakah Pi dari 10? Berapakah nilai dari Pi 10? Nah, untuk mencari Pi dari 10, kita ada langkah yang kita harus lakukan terlebih dahulu, yaitu adalah mencari faktorisasi prima dari 10 ini. Jadi kalau aku ganti ke pena dulu sebentar. Ya, jadi Pi dari 10. Kita tentuin dulu faktorisasi prima dari 10. Kenapa kita harus cari faktorisasi prima? Karena untuk mencari faktor-faktor prima ini, untuk mencari faktor-faktor prima dari n, itu kita butuh faktorisasi prima. Karena di dalam faktorisasi prima dari n itu sudah mencakup faktor-faktor prima yang kita butuhkan. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan 10 ini faktorisasi primanya itu kan 2 dikali 5. Otomatis ini adalah faktor-faktor prima dari 10. Jadi 2 ini adalah P1, sedangkan yang 5 ini adalah P2. Jadi ketika kita sudah dapat P1 dan P2-nya berapa, kita langsung saja ke rumusnya. Jadi faktor-faktor prima dari 10 itu adalah 2 dan 5. Dan jika kita masukin ke rumus yang ini, jadi ini ada rumusnya, tinggal kalian masukin saja. Jadi karena faktor-faktor prima ini cuma ada 2 dan 5, jadi ini kita berhentinya sampai sini aja ya. Jadi selanjutnya itu nggak perlu. Karena prima sah kita cuma punya dua faktor prima. Artinya kita cuma sampai P2 aja. Jadi N dikali P1 kurang 1 per P1 dikali P2 kurang 1 per P2 dan sampai di situ saja. Jadi kalau kita sederhanakan bakal jadinya seperti ini. Ya, kita bersihkan dulu biar cantik ya. Jadi di sini bisa kalian lihat kalau Pi dari 10 itu sama dengan 10 ini Pn itu sama dengan N dikali P1 kurang 1. Jadi kalau P1-nya tadi ini 2 dan P1-nya 2, P2-nya itu 5 dan tinggal masukin aja ke rumus. Jadi N dikali P1 kurang 1, P1 kurang 1 kan itu 2 kurang 1, 2 dikurang 1 per P1-nya 2 dikali P2 kurang 1 per P2, 5 kurang 1 per 5 sama dengan 4. Jadi ini tinggal matematika dasar aja, ini harusnya semuanya sudah tahu. Dan kalau ya mau aku tunjukkan sih ya simpel aja sih, tinggal ini 10 bisa dicoret dengan 2, bisa dicoret dengan 5, ini bakal jadi 4, dan ini bakal jadi 1. 4 kali 1 ya pas sama dengan 4.
Jadi itu adalah cara untuk menentukan pi dari suatu n. Nah, bagaimana kita kita coba satu contoh lagi untuk mencari pi. Jadi kita coba satu contoh lagi di sini. Ya, di sini masih sama. Dan misalkan pertanyaannya itu adalah berapakah nilai dari pi 10? Ya, bukan 10. Pi dari 100. Nah, bagaimana cara mencari ini? Pertama, angkanya masih sama seperti sebelumnya. Berapakah faktorisasi prima dari 100? Jadi kalau 100 kita faktorisasi prima kan, itu kan sama dengan 4 dikali 25 ya. Nah, ini kita sederhanakan karena ini belum 4 dan 25 ini belum prima. Jadi ini secara biasa doang untuk mencari faktorisasi prima. 4 ubah jadi 2 pangkat 2 dan 25 itu diubah jadi 5 pangkat 2. Voila. Jadi ini adalah hasil dari faktorisasi prima dari angka 100. Sudah. Berarti apakah faktor-faktor prima dari 100 ini adalah 2, 2, 5, dan 5? Enggak. Kita cuma ngambil 2-nya satu doang, 5-nya satu doang. Jadi perlu dipahami dalam mencari Pn atau ya faktor-faktor prima dari n ini, ya kita harus kita nggak boleh ngambil semuanya. Istilahnya faktor-faktor prima itu harus berbeda dan kita cukup ngambil satu aja. Jadi kalau ini kita lanjutkan, jadi faktor-faktor prima dari 100 itu sama seperti dengan faktor prima dari 10. Faktor-faktor prima dari 10, cuma 2 dan 5. Kita tidak perlu menambahkan 2-nya ada 2, 5-nya ada 2, tidak seperti itu. Kita cuma ngambil satu saja. Jadi ini bakal sama seperti sebelumnya, hanya saja n-nya berbeda. Jadi pi dari 100 itu sama dengan 100 dikali 2 kurang 1 per 2 dikali 5 kurang 1 per 5 sama dengan 40. Ya, seperti biasa ini matematika dasar dan ini tinggal kalian cocokkan saja ke rumus yang di sini. Ini jadi rumusnya masih sama, gak ada kubah-ubah. Ini tinggal kalian masuki angka-angkanya. N itu 100, P1-nya itu 2, P1-nya 2, P2-nya dengan 5. Tinggal dikalikan, maka 100 bagi 2 bagi 5 itu jadinya 10, 10 kali 1 kali 4 jadinya 40. Jadi ini tinggal matematika dasar, harusnya semua sudah bisa. Sip, sip. Jadi oleh karena itu, sekarang kalian harusnya sudah menguasai tentang faktor-faktor prima dari n atau mencari Pn. Jadi ini sekedar meluruskan saja, Pn itu bukan berarti faktor-faktor prima dari n. Jadi misalkan tuh untuk mencari Pn, kita butuh faktor-faktor prima dari n. Dan mungkin kalau kalian bingung apa bedanya pi yang di sini dengan pi yang di lingkaran, jadi kalian boleh sebut pi yang ini itu namanya pi Euler. Ya nama panjangnya pi Euler gitu. Mungkin biar kalau kalian jelasin ke teman itu nggak salah paham. Maksudnya pi lingkaran ya? Nggak. Jadi ini adalah pi Euler. Sangat berbeda dengan pi lingkaran. Oke? Sip. Jadi ketika kalian sudah menguasai pi ini, jadi kita lanjut saja. Jadi APN itu kongruen dengan satu modulo N. Jadi ini mungkin sudah tahu kongruen itu sifatnya seperti apa. Jadi kalau ini kujabarkan, harusnya ini sudah belajar dari video selanjutnya, tapi kujabarkan saja. Kalau ini kujabarkan, ini bisa kuubah seperti ini. Kita bisa ubah seperti ini. A, PN, sorry tulisannya jelek. APN modulo N sama dengan 1 di modulo N. Ya, jadi ini tanda kongruensi ini kita bisa ubah jadi betul sama dengan ini. Ya, caranya seperti ini. Tinggal kalian tambahkan mod N di kedua sisinya. Ya, kalau di sini kan mod N nih. Berarti tambahkan aja mod N di sisi satu lagi dan voila jadi. Jadinya seperti ini. APN modulo N itu sama dengan ya ini sama dengan 1 modulo N. Ya, seperti itu kira-kira. Ini sudah pastinya sudah belajar di video sebelumnya. Oke, kita coba aja ke contoh soal biar mungkin lebih paham ngertinya daripada kalian nengok teorema-teorema seperti ini tapi tidak mencoba. Nah, kita coba ke slide selanjutnya dan kita diberikan soal. Jadi di sini aku udah sediakan rumus teorema Euler, jaga-jaga mungkin kalian lupa dan kalian nggak mungkin langsung ingat gitu. Nah, jadi sudah aku sediakan. Jadi kalau kita mengerjakan soal ini, kita tinggal nengok rumus yang di atas. Nah, 7 pangkat 222 modulo 10. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini, kita cari dulu pi dari n-nya. Jadi kita harus tanya dulu, tanya ke diri sendiri. A yang mana, n yang mana? A yang ini. Ini A, dan ini adalah n. Jadi aku tulis ini n, ini A. Jadi pertama kita perlu tahu dulu pi dari n supaya bisa mengerjakan soal ini. Jadi kalau aku lanjutkan di sini, jadi
dapat, ini kan n-nya 10 nih. Jadi pi dari 10 sama seperti tadi. 10 dikali 1/2 dikali 4/5. Ya, ini sama saja seperti yang tadi. Jadi pi dari 10 itu adalah 4. Kemudian sisanya gimana? Kemudian kita gunakan yang persamaan di atas ini dengan data-data yang ada. Jadi A-nya sudah ada, A-nya itu 7, Pn-nya itu 4, dan N-nya itu adalah 10. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 7 pangkat 4 modulo 10 sama dengan 1. Oke? Ini ada modulo 10-nya sih di belakang, tapi itu sama aja. Soalnya 1 modulo 10 itu sama aja dengan 1. Jadi itu sia-sia saja kalau aku tulis kayak selanjutnya. Nah, dengan 7 pangkat 4 modulo 10 sama dengan 1 ini, kita bisa buat apa, Bang? Ya, kita bisa menggunakan 7 pangkat 4 modulo 10 ini, kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal dengan 7 pangkat 222. Loh, gimana caranya? Dengan menggunakan sifat-sifat yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi ingat, sifat-sifat modulo. Kita bisa memecah 7 pangkat 222 modulo 10 ini menjadi 7 pangkat 4 kali 55 modulo 10 dikali 7 pangkat 2 modulo 10. Jadi ini sengaja saya bikin 7 pangkat 4 dikali 55 agar kita bisa memakai yang ini. Nah, jadi ini 7 pangkat 222 modulo 10 kita ubah dulu seperti ini. Supaya kita bisa memakai 7 pangkat 4 modulo 10 sama dengan 1 ini. Sip? Sip. Jadi tugas untuk kita harus, kalau yang menurut teorema Euler ini atau menggunakan teorema Euler ini untuk mengerjakan suatu soal, kita biasanya harus menyederhanakan terlebih dahulu supaya bisa pakai yang kayak ginian. Jadi kalau ini aku teruskan, 7 pangkat 222 modulo 10 itu sama aja dengan 1 pangkat 55 modulo 10 dikali 7 pangkat 2 modulo 10. Benar kan? 7 pangkat 4 ini bisa kita ubah menjadi 1 sesuai dengan apa yang kita dapat di sini. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga, kalau kalian lihat di slide sebelumnya, kita lihat di slide sebelumnya, di sini kalian harus ingat, catatan, teorema Euler dapat dipakai, jika A dan N adalah koprima. Ini saya lupa untuk mendapatkannya di awal-awal. Jadi perlu diingatkan kepada kalian semua, bahwa untuk memakai teorema Euler ini kita perlu memastikan bahwa A dan N itu adalah koprima. Maksudnya koprima apa, Bang? FPB A, N adalah sama dengan 1. Jadi sebuah bilangan atau dua buah bilangan dikatakan koprima, itu dikatakan koprima ketika FPB mereka berdua itu sama dengan 1. Jadi FPB A, N itu sama dengan 1. Itu mereka artinya koprima. Artinya tidak ada yang membagi kedua bilangan mereka kecuali angka 1. Nah, jadi kalau kita lanjutkan di sini, sorry. Ya, jadi kenapa di sini kita bisa pakai teorema Euler? Karena A dan N-nya ini koprima. Nah, mau kita buktikan? Boleh. Kita buktikan saja. Aduh, sip, sorry. Oke. Nah, kita buktikan. 7. Berapa? Faktorisasi prima. 7 kali 1 kan? Kalau 10, 2 kali 5. Otomatis, ya, tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, ini udah pasti koprima. Jadi FPB-nya sama dengan 1. Cari FPB mudah ya, ini harusnya anak SD sampai SMA harusnya sudah tahu cara mencari FPB. Nah, karena sudah pasti sama dengan 1 atau sama dengan koprima, maka kita boleh menggunakan rumus teorema Euler nih. Beda ceritanya kalau soalnya itu seperti ini. Kalau misalkan soalnya dikasih tahu, um, kalau misalkan soalnya kayak ini, 8 pangkat 222 modulo 10, ya ini nggak bisa. Kita nggak bisa pakai teorema Euler untuk soal seperti ini. Nah, caranya gimana untuk mengucapkan soal seperti ini? Ya, itu nanti ada dibahas di video selanjutnya. Jadi tunggu saja. Oke, jadi ini kita lupakan terlebih dahulu, nggak usah dipikirkan kali. Nanti di video selanjutnya bakal kita bahas untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Ada tekniknya. Dan ya ini pun nggak pakai teknik yang itu pun juga bisa sih. Karena ini tinggal cari pola doang. Soalnya kalau ini kita ubah, ya jadi kalau misalkan, sorry kalau tadi itu yang aku hapus. Ya kalau misalkan pakai soal tadi,
8 pangkat 222 modulo 10. Ini sebenarnya ada polanya ya. Ada polanya. Jadi 8 pangkat 222 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 pangkat 222. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan dia 2 dan dia muat 10, ini dia ada polanya. Jadi tinggal dicari polanya, bakal dapat kalian jawabannya 8 pangkat 222 modulo 10 ini bakal dapat jawabannya. Oke? Karena ini cuma nyari pola aja, nggak perlu pakai teorema juga. Sip. Kita lanjut aja ke pembahasan kita tentang 7 pangkat 222 modulo 10. Kita sempat ya terdistract gitu. Ya, jadi 7 pangkat 222 modulo 10 itu sama dengan 1 pangkat 55 modulo 10 dikali 7 pangkat 2 modulo 10. Ya, jadi 7 pangkat 4 ini diubah jadi 1 berdasarkan apa yang kita dapat di sini. Oke? Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi. 1 pangkat 55 ini tinggal kalian hapus saja. Jadi 7 pangkat 222 modulo 10 itu sama dengan 7 pangkat 2 modulo 10. Jadi 1 pangkat 55 modulo 10-nya ini useless. Ya, 1 kali 7 pangkat 2 modulo 10 ya sama dengan 7 pangkat 2. Nggak ada, ya ini tinggal dicoret aja. Ini nggak perlu lagi. Udah, ini tinggal sederhana aja. 7 pangkat 222 modulo 10 sama dengan 7 pangkat 2 modulo 10. 7 pangkat 2 itu 49 modulo 10 dan hasilnya adalah 9. Karena kita tahu bahwa 49 modulo 10 ya simple aja ya. Kalau modulo 10 itu tinggal nengok angka satuan dari bilangannya. Dalam kasus ini 49 satu bilangan terakhirnya yaitu 9. Jadi jawabannya adalah 9. Mudah kan untuk rumus teorema Euler nih? Nah, kita coba ke contoh berikutnya. Ya, di sini adalah kita ada masuk. Sebelum kita masuk ke contoh berikutnya itu kita mau briefing dulu sebentar. Di sini teorema Euler yang sebelumnya tadi itu agak sulit kalau kalian harus pecah-pecah seperti ini. 7 pangkat 222 itu dipecah-pecah jadi 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 kali 55. Itu kan agak ribet sih sebenarnya. Agak ribet. Jadi, aku sudah sediakan satu rumus teorema Euler yang bisa kalian pakai dan ini lebih mudah. Dalam perspektifku ini lebih mudah daripada menggunakan rumus yang satu ini. Jadi pada hakikatnya sebenarnya konsepnya sama saja. Jadi ini adalah rumus teorema Euler yang sudah disederhanakan menggunakan konsep yang tadi. Jadi sebenarnya ini sama saja, cuma ini diteruskan gitu atau dimodifikasi agar lebih mudah untuk mengerjakan soal. Jadi di sini dikatakan bahwa A pangkat B modulo N itu sama dengan A pangkat B modulo Pn. Jadi B-nya ini di modulo Pn modulo N. Jadi daripada kita pakai yang sebelumnya, saya sarankan sih lebih penting pakai yang seperti ini. Karena ini P-nya sudah tahu, Pn itu sudah tahu caranya bagaimana, jadi kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, kita lanjut ke soalnya saja. Jadi kita akan menggunakan rumus yang baru saja kita dapat pada slide sebelumnya, yaitu A pangkat B modulo N sama dengan A pangkat B modulo Pn modulo N. Jadi Pn di sini masih sama, N kali P 1 kurang 1 per prima ke 1 dikali P2 dan seterusnya. Nah, soalnya masih sama juga 7 pangkat 222 modulo 10. Nah, perlu diingat, walaupun rumusnya berbeda, tapi ini ada catatan lagi. Teorema Euler dapat dipakai. Dapat dipakai jika A dan N adalah koprima. Jadi ini syarat yang nggak boleh teman-teman lupakan. Karena seringkali ditemukan bahwa orang-orang yang mengerjakan soal OSNK atau soal-soal yang dengan teorema-teorema seperti ini, mereka kadang lupa kalau A dan N-nya itu harus koprima. Jadi ada soal-soal yang sangat menjebak seperti itu. Jadi mohon teman-teman diperhatikan lagi untuk soal-soal yang seperti itu. Kita tidak bisa mengerjakan soal teorema Euler jika syarat ini tidak terpenuhi. Oke. Jadi seperti biasa di sini 7 pangkat 222 modulo 10 ini sudah pasti koprima duanya guys. Nah, kalau aku nengok di pen di sini ini kan A-nya. Jadi ini N-nya. Ya udah 7 dan 10 itu kalau FPB-nya kan sama dengan 1. Artinya dua-duanya ini koprima. Sip, sip. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian seperti biasa caranya kita cari dulu P-nya. P ini sangat penting di rumus teorema Euler. Jadi kita perlu cari dulu P-nya berapa. P dari 10 itu tadi sudah kita dapat sama dengan 4. Kemudian kita lanjutin. Nah, kita pakai rumus yang ini guys.
Kita pakai rumus yang ini, teman-teman. Nah, A pangkat B modulo N, 7 pangkat 222 modulo 10, itu sama dengan A pangkat B modulo PN, 7 pangkat 222 mod 4. Jadi 4-nya ini diambil dari yang sebelah sini. Oke? Dan ini modulo 10-nya ini nggak berubah. Jangan diubah. Jadi kayak, ya seperti ini saja. Rumusnya gampang banget kalau untuk yang satu ini. Daripada kita pecah-pecah seperti sebelumnya, saya sarankan kalian pakai rumusnya seperti ini. Ya, terus kita lanjut 222 modulo 10. Ini harusnya modulo 4. Sorry, ini ada kesalahan teknis. Ya, harusnya ini 222 modulo 4. Jadi kita cari dulu 222 mod 4 ini berapa, itu sama dengan 2. Ini syukur sih jawabannya 2. Dan kita lanjut. 7 pangkat 222 modulo 10 sama dengan 7 pangkat 2 modulo 10. Benar? Benar. Karena di sini 7 pangkat 222 mod 4, 222 modulo 4 itu sama dengan 2, jadi tinggal kita konversi aja yang jadi ini, kita hapus dulu. Jadi ini 7 pangkat 222 modulo 4 ini kita bisa ubah jadi yang 2 ini. Otomatis 7 pangkat 222 modulo 10 itu sama dengan 7 pangkat 2 modulo 10. Ya, ini sama seperti tadi, tinggal ya modulo biasa atau perkalian biasa, tinggal 7 pangkat 222 modulo 10 itu sama dengan 49 modulo 10, dan jawabannya adalah 9, sama seperti yang slide sebelumnya, sama dengan 9. Sip. Sudah paham sebagai sana? Harusnya sudah dong. Nah, kita bakal lanjut ke contoh soal yang lainnya. Jadi itu cuma pemanasan doang. Jadi ini kita bakal agak lebih hot lagi soalnya. Nah, ini soal-soal yang kutemukan di luar sana dan ini soal-soal yang sangat bagus. Nah, pertama itu adalah soalnya adalah angka satuan dari 357 pangkat 5 dikali 117 pangkat 9. Nah, angka satuan. Perlu diingat kalau angka satuan itu adalah angka satuan itu adalah modulo 10. Jadi kalau kalian dapat namanya angka satuan itu udah pasti mencari digit paling belakang. Mencari digit paling belakang artinya di modulo 10. Jadi ini tinggal bagaimana cara mengerjakan ini? Ya pertama kita harus pakai sifat-sifat dari modulo. Jadi di sini kan 357 pangkat 5 dikali 117 pangkat 9. Nah, karena ini dikali, ini kan kita bisa pisah juga. Nggak harus tambah sama kurang sih, dikali juga bisa pisah. Nah, jadi ini bakal kita ubah ke dua bagian. Pertama 357 pangkat 5 modulo 10. Jadi ada dua bagian, 357 pangkat 5 modulo 10 dikali 117 pangkat 9 modulo 10. Sip. Oke. Kemudian kita lanjut. Jadi ini bisa kita pecah ke dua bagian. Ini jadi sudah dibikin di sini. Kita pecah dulu dua bagian supaya kita bisa cari satu persatu. Daripada kalian kalikan langsung 357 pangkat 5 dikali 117 pangkat 9, ya kalian bakal ribet sendiri untuk mencarinya. Bahkan kalkulator pun bakal pening juga nengok angka-angka yang kalian masukkan itu. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi, karena kita sudah memisahkan kedua bagian, 357 pangkat 5 modulo 10 dengan 117 pangkat 9 modulo 10, masing-masingnya kita gunakan teorema Euler, ya aku usahakan pakai yang kedua saja. Karena yang kedua ini lebih gampang gitu. Nah, jadi kita lanjut saja, 357 pangkat 5 modulo 10. Kita kerjakan bagian ini dulu. Pertama, ingat, cek dulu apakah A, sorry, jelek kali. Oke, sip. Pertama, cek dulu apakah 357 dan 10 ini adalah koprima. Yes. 10 ini 2 kali 5 dan 357 ini nggak bisa dibagi 2 ataupun dibagi 5. Berarti otomatis tidak ada pembagi di antara dua orang tuh, yang berarti FPB-nya itu sama dengan 1. Atau mau pakai cara manual mencari FPB pun juga boleh, itu terserah kalian. Yang penting pastikan bahwa FPB-nya sama dengan 1 atau mereka berdua adalah koprima, itu sama saja. Nah, gunakan rumus teorema Euler yang baru saja kita pelajari. Jadi aku bakal menggunakan rumus pada slide kedua tadi, yaitu yang ini. Jadi kita pakai rumus yang satu ini.
Ini rumus yang paling enak digunakan menurut saya. Oke, kita balik ke tempat tadi. Jadi kita pakai saja teorema Euler yang sudah kita pelajari dan hasilnya bakal seperti ini, guys. Ups. Ya. Oh, kesalahan. Jadi kita sebenarnya nggak perlu langsung pakai. Sebenarnya kita bisa langsung juga sih pakai teorema Euler-nya di sini. Jadi ini bakal sama aja dengan 357 pang 357 5 mod 4. Jadi sebenarnya bisa aja seperti ini. Kenapa ini mod 4? Karena pi dari 10 itu adalah 4. Jadi sebenarnya kita bisa aja buat seperti ini. Tapi ini aku lupa pula bahwa kalau kita sederhanakan dulu menggunakan sifat-sifat dari modulo. Jadi ini sebenarnya bisa ada cara lebih mudahnya daripada kalian pakai teorema Euler capek-capek. Kalian bisa langsung saja 357 ini kalian modulo 10. Jadi nanti 7 pangkat 5 modulo 10. Jadi ini harusnya sudah belajar di sifat-sifat sebelumnya atau sifat-sifat dari modulo ini pasti kalian sudah belajar. 357 pangkat 5 modulo 10 ini 357-nya bisa kita langsung sederhanakan jadi 7. Karena 357 modulo 10 itu adalah 7, jadi 7 pangkat 5 modulo 10. Jadi kapan kita pakai teorema Euler ya? Ya sebenarnya kalian bisa pakai sekarang, tapi kita ikuti saja apa yang dipanduan dari PPT ini. Jadi kita lanjut saja. Kita pakai dulu seperti ini, nanti di akhir baru kita pakai teorema Euler ya. Jadi kita lanjut 357 pangkat 5 modulo 10 itu sama dengan 7 pangkat 5 modulo 10. Kemudian kita lanjut ke 117 pangkat 9 modulo 10. Seperti biasa kita pakai yang cara di atas, 117 itu kita modulo 10 dulu, sehingga kita dapat 7 pangkat 9 modulo 10. Jadi ini pas ya, 117, ya 357 di modulo 10 itu 7, 117 di modulo 10 itu adalah 7 juga. Belakang, kalau mau simpelnya sih nengok belakangnya sih. Angkanya 7, ini juga 7. Jadi pas semua. Oke, kemudian kita lanjut 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5 modulo 10 dikali 7 pangkat 9 modulo 10. Jadi ini sesuai dengan yang di apa ya? Kita sesuai dengan yang di sini. 357 pangkat 5 itu dikonversi jadi 7 pangkat 5 dan 117 pangkat 9 itu dikonversi menjadi 7 pangkat 9 modulo 10. Sip. Dan ini tinggal perkalian biasa 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 9. Ini harusnya sudah belajar di eksponensial atau sifat-sifat eksponensial. 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 9 itu tinggal 5 tambah 9 jadinya 7 pangkat 14 modulo 10. Jadi 7 pangkat 14 modulo 10 itu ya kita bisa ubah pakai teorema Euler yang baru saja kita pelajari dulu. Jadi modulo 10 ini n-nya, ini a-nya. Jadi pi dari n atau pi dari 10 itu 4. Jadi kita bisa pakai rumus yang sebelumnya itu. Jadi kita dapat 7 pangkat 14 modulo 4 modulo 10 sama dengan 7 pangkat 2 modulo 10. Simple sekali. Jadi ini pakai rumus teorema Euler yang baru saja kita pelajari. Dan ini kalau kita lanjutkan lagi jadi 7 pangkat 14 modulo ya. Jadi 14 modulo 4 ini sama dengan 2 sehingga jawabannya adalah 9. Ya 7 pangkat 2 modulo 10 ya 49 modulo 10 ya sama dengan 9. Jadi sudah pas. Oke, kita coba ke contoh soal berikutnya. Ini agak menantang sedikit. Jadi pada contoh berikutnya ini kita ketemu yang 3 pangkatnya. 7 pangkat 21 dipangkatkan lagi 42, bukan dikali. Jadi 7 pangkat 21, 7 pangkat 21, 21-nya ini dipangkat 42 lagi. Nah, ini kalau kalian pakai masukkan ke kalkulator, ini bakal stres banget kalkulatornya. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Pertama, pastikan lagi 7 dan 11. Jadi ini N-nya, jadi ini A-nya. Oke, A dan N apakah koprima? Yes. Karena dia koprima, kita bisa langsung pakai teorema Euler kita. Nah, pertama kita cari dulu mod pi dari 11 ini berapa. Tadi kan dari tadi kita cuma ketemu pi 10, pi 10, pi 10, pi 10 atau pi 100. Nah, kita coba dengan mencari pi 11. Cari dulu faktorisasi prima dari 11 yaitu 11. Jadi faktorisasi prima dari 11 itu ya sama aja. 11 itu 11. Faktorisasinya primanya cuma 11. Artinya faktor-faktor primanya itu cuma satu doang. Jadi P1-nya. Atau faktor prima pertamanya.
Dah, kemudian kita lanjut. Jadi pi dari 11 itu sama dengan 11 dikali 11 kurang 1 per 11 sama dengan 10 per 1 sama dengan 10. Jadi ini bisa kita coret. Makanya ini di sini 1, jadi 10 per 1 adalah 10. Jadi pi dari 11 itu 10. Nah, kalau sudah dapat pi dari 11 ini, kita bisa langsung pakai rumusnya guys. Kita pakai rumusnya, jadinya seperti ini. Jadi modulo 10 ini, pi dari n ini, kita masukin di 21 pangkat 42 modulo 10. Oke? Jadi ini sama seperti sebelumnya, hanya saja ini pangkatnya ada lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung aja. 21 pangkat 42 modulo 10. Kita cari ini dulu. Jadi ini yang kita cari terlebih dahulu. Oke? Kemudian kita cari lagi pi dari 10. Jadi ini mengulang-ulang proses dari teorema Euler. Jadi kalau kita sudah dapat 21 pangkat 42 modulo 10 ini, jadi kita ubah lagi. Ini n-nya dan ini a-nya. Oke? Nah, kemudian kita tinggal pakai aja rumus teorema Euler yang kita pelajari tadi. Pi dari 10 itu adalah 4, sehingga kita dapat lagi 21 pangkat 42 modulo 4 modulo 10 sama dengan 21 pangkat 2 modulo 10 sama dengan 1. Kenapa ini bisa sama dengan 1? Ya. Ya, 21 pangkat 42 modulo 4. 42 modulo 4 itu sama dengan 2. Dan 21 pangkat 2 modulo 10 itu pasti sama dengan 1. Kenapa bisa kita tahu begitu? Ya karena 21 dikali 21 mau bagaimanapun ujungnya bakal 1 di sini. Jadi kalau ini kulanjutkan bakalnya ya 4, 4, 1. Sehingga 1 adalah modulo 10-nya. Nah, sudah dapat seperti ini, ya tinggal kita masukin aja ke 7 pangkat 21 pangkat 42 modulo 11. Sehingga dapat seperti ini. 7 pangkat 1 modulo 11 sama dengan 7. Atau kalian bisa menggunakan cara lebih cepatnya. Mungkin ada cara cepatnya di sini. Jadi daripada kalian mengonversi ini menggunakan teorema Euler, kalian bisa saja di sini langsung pakai sifat dari modulo. Jadi 21 pangkat 42 modulo 10 ini kan bisa kita pakai ya. 21 modulo 10 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 pangkat 42 modulo 10. Jadi ini sama dengan 1. Sama seperti yang di sini. Nah, kenapa aku pakai cara panjangnya sampai pakai teorema-teorema Euler ini untuk menunjukkan pada kalian bahwa kalian bisa menggunakan teorema Euler ini berulang-ulang kali, dan salah satu contoh yang paling bagus ini adalah contoh soal perpangkatan yang seperti ini. 7 pangkat 21 pangkat 42. Dan nanti di soal-soal OSNK lagi nanti kalian mungkin bakal ketemu seperti ini. Ada soal-soal OSNK yang menggunakan hal-hal seperti ini. Oke, jadi untuk teorema Euler kita sampai di sini aja. Kita lanjut ke teorema berikutnya adalah teorema Fermat. Jadi sebenarnya teorema Fermat ini tidak perlu banyak yang perlu dibahas karena teorema kecil Fermat ini ibaratnya masih anakan dari teorema Euler sebelumnya. Jadi teorema kecil Fermat ini menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, jadi sama ya, P itu prima, maka untuk setiap bilangan bulat A, nilai dari A pangkat P kurang A adalah kelipatan dari P. Dalam notasi aritmatika modular, hubungan ini dituliskan sebagai A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Jadi, kita laser pointer aja. A pangkat bilangan prima itu kongruen dengan A modulo prima. Sama seperti ini, A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Jadi P di sini adalah bilangan prima. Jadi berbeda dengan teorema Euler sebelumnya, kalau teorema Euler tadi itu memakai syarat A dan N adalah koprima. Sementara kan di teorema kecil Fermat ini kita nggak butuh N. Kita butuhnya P. Yang penting P-nya ini prima. Jadi kalau kalian ketemu ini ya, kalau pakai mau teorema kecil Fermat ini syaratnya gampang saja. Kalian hanya perlu memastikan bahwa bilangan pangkatnya ini atau bilangan yang modulo ini adalah prima. Jadi kita ini nggak ada perlu pakai cari-cari pi lagi seperti yang di teorema Euler. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya karena ini tidak terlalu ribet dan tidak perlu banyak yang dibahas. Nah, jadi jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 7, maka kita bisa dapat persamaannya atau kekongruenannya dengan menggunakan rumus yang di sini.
Jadi jika A sama dengan 2, P sama dengan 7, P ini kan adalah prima ya, 7 ini prima. Artinya kita bisa memakai teorema Fermat ini. Jadi ini bisa kita dapat 2 pangkat 7 modulo 7 sama dengan 2 pangkat 2 mod 7, 2 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1 modulo 7. Sesuai dengan apa yang dibikin di rumus ini. Ya tinggal kalian masukin saja dan ini tidak ribet-ribet sekali. Oke? Sip. Dan ini ya kita bakal sering sih buat seperti ini untuk di teorema Fermat. Nah, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada A ya sudah aku sediakan rumusnya seperti di teorema Euler tadi. Ya siapa tahu kalian lupa atau kalian tidak sempat screenshot. Jadi kita sudah kusediakan di sini, siapa tahu aku juga lupa gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini adalah 49 pangkat 113 modulo 23. Ya, langkah pertama dalam teorema Fermat ini simpel saja. Kita cuma perlu memastikan bahwa itu bilangan prima. Jadi kita ngambil P-nya atau P yang di sini. Jadi kalau aku ganti ke pena di sini sebentar. Oke, pena. Jadi ini adalah P-nya. Ini A-nya. Oke. Jadi ini belum sih. Ini abaikan aja dulu. Ya, abaikan saja dulu, nggak apa-apa. Dengan A dan P ini kita bisa mendapatkan ini. Kita bisa mendapatkan 49 pangkat 113. Oh, ini disederhanakan dulu. Jadi ya ini bebas sih, disederhanakan dulu juga boleh, gak apa-apa. Daripada kalian ribet gitu. Jadi A-nya ini bisa kita sederhanakan jadi 3 gitu, menggunakan sifat dari modulo. 49 pangkat 113 modulo 23, 49 modulo 23 itu sama dengan 3. 3 pangkat 113 modulo 23. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, barulah kita bisa memakai teorema Fermat di sini. Sebenarnya tanpa diubah seperti ini juga bisa sih, tapi ini biar lebih mudah aja, biar angkanya lebih kecil dan kalian lebih nyaman melihatnya. Oke, 49 pangkat 113 modulo 23 ini bisa kita pecah jadi 3 pangkat 113 karena 49 di modulo 23 itu sama dengan 3. Nah, disinilah kita bisa memakai teorema Fermatnya. Di sini kita bisa pakai. Jadi di sini A-nya itu sama dengan 3 dan P-nya itu sama dengan 23. Otomatis kita bisa mendapatkan 3 pangkat 23 modulo 23 sama dengan 3 modulo 23. 3 pangkat 3 pangkat 22 modulo 23 sama dengan 1 modulo 23. Sesuai dengan apa yang dibilang di sini. Dan jangan lupa ini berhasil jika P-nya di sini adalah prima. 23 itu adalah prima. Jadi 3 pangkat 23 modulo 23 sama dengan 3 modulo 3. 3 pangkat 22 modulo 23 sama dengan 1 modulo 23. Nah, dengan apa yang kita dapat di kotak biru ini, maka kita bisa mengerjakan soal 3 pangkat 113 modulo 23. Caranya sama seperti di teorema Euler yang baru saja kita pelajari di contoh soal pertama. Kita tinggal memecahnya saja supaya kita bisa memakai salah satu di antara dua ini. Kita bisa pakai ini atau ini. Jadi terserah kita mau ubahnya seperti apa. Kalau aku pribadi aku bakal ubahnya seperti ini. 3 pangkat 22 kali 5 modulo 23 dikali 3 pangkat 3 modulo 23. Jadi menurutku ini adalah cara paling efisien dalam menyederhanakannya supaya kita bisa pakai. Jadi di sini ini kalian notice ya, 22 kali 5 itu 110 ditambah 3. Jadi ini pas 3 pangkat 113 bisa kita ubah jadi seperti ini. Nah, di sini kalian notice kalau di sini ada 3 pangkat 22. Dan di yang kita dapat di kotak biru ini ada 3 pangkat 22. Jadi di sini berapa? 3 pangkat 22 modulo 23 itu sama dengan 1 modulo 23. Sip, sesuai dengan rumus yang ini. Jadi tinggal kalian masukin aja. Jadi ini 1 pangkat 5 modulo 23 dikali 3 pangkat 3 modulo 23. Jadi tinggal seperti itu. 1 pangkat 5 modulo 23 itu tinggal 1 doang. Jadi tinggal 3 pangkat 3 modulo 23. 3 pangkat 3 itu 27. Jadi 27 modulo 23 sama dengan 4. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi dalam teorema Fermat, yaitu yang ini, teorema Fermat, jadi ini simpelnya ini seperti teorema Euler yang pertama kita pelajari atau yang di awal-awal itu.
Ya, caranya sama. Seperti kalian cuma menyederhanakan, memecah-mecahnya supaya kalian bisa pakai salah satu di antara dua ini. Jadi itu saja inti dari teorema Fermat. Tidak ada yang spesial gitu. Itu misalkan ya segampang ini aja teorema Fermat. Jadi aku tidak bakal ngasih contoh yang sangat banyak untuk kalian di teorema Fermat ini. Nah, silakan feel free to screenshot, siapa tahu mau pakai. Tapi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita bakal belajar teorema yang terakhir. Teorema yang terakhir ini mungkin jarang kalian dengar, apalagi di OSNK, dan ini materinya mungkin agak baru-baru lah di OSNK. Jadi ini namanya teorema Wilson. Teorema Wilson ini biasa dipakai untuk contoh-contoh soal modulo dengan faktorial. Jadi faktorial itu seperti apa? Misalkan kalau ada sebentar. Misalkan kalau ada angkanya misalkan ya 5 faktorial deh. 5 faktorial. Jadi ini adalah faktorial. Tanda serunya adalah faktorial. Jadi 5 faktorial itu sama aja dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai ke angka 1 dikali-kali gitu. Kalau 6 faktorial simple saja. 6 faktorial itu sama dengan 6 baru dikali 5 kali 4 sampai dikali 1 gitu. Kali 1. Ya simpelnya faktorial gitu doang sih. Nah, jadi di sini teorema Wilson mengatakan bahwa P kurang 1 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo P. Atau ini bisa disimpulkan sama dengan P kurang 1 faktorial itu kongruen dengan P kurang 1 modulo P. Jadi ini dua ini sama saja. Soalnya min 1 ini, ya kalau di sini min 1, jadi ini sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi P kurang 1. Jadi ini harusnya sudah belajar juga di sifat-sifat modulo. Nah, kalau sudah begini ya, teorema Wilson gini dong. Rumusnya cuma ini doang. Nah, di sini perlu diketahui bahwa P ini adalah bilangan prima. Sama seperti teorema Feynman, kondisi syarat dari rumus teorema Wilson ini adalah jika P-nya itu adalah bilangan prima. Itu sangat ditekankan. P itu adalah bilangan prima, jangan coba-coba jika tidak memakai bilangan prima. Nah, di sini kalau sudah dijelaskan bahwa P kurang 1 faktorial itu sama dengan P kurang 1 dikali P kurang 2 dikali P kurang 3 sampai dikali 1 gitu istilahnya. Bakal diteruskan terus menerus. Jadi persiapkan diri kalian karena teorema Wilson ini bakal banyak di pembahasannya. Kita coba ke contoh pembahasan yang pertama atau soal yang pertama dari teorema Wilson nih. Ini soal yang ku dapat juga. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kita nengok dulu. Misalkan ketika P-nya itu sama dengan 43 atau ya 43 ini kan adalah bilangan prima ya nih. Jadi misalkan P sama dengan 43 ini bisa kita buat sesuai dengan rumus teorema Wilson yang kita dapat ini. Kita bisa dapat 42 faktorial modulo 43 sama dengan min 1 modulo 43 atau 42 faktorial modulo 43 sama dengan 42 modulo 43. Jadi ini sama saja dengan yang di atas ini. Ya bedanya ini kongruen nih sama dengan ya, tapi sama aja. Sudah dibikin sudah dibikin pas itu atau sama. Jadi di sini 42 faktorial modulo 43 itu sama dengan min 1 modulo 43 atau sama dengan 42 modulo 43. Jadi min 1 sama 42 ini sama saja. Oke? Sip. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, atau kita masuk ke contoh soalnya lah istilahnya. Jadi soal pertama ini adalah soal yang cukup bagus untuk apa? Untuk kalian. 216 faktor 2016 faktorial dikurang 2015 faktorial. Baru di modulo 2017. Nah, langkah pertama dalam menyelesaikan teorema Wilson tentu saja kita harus cari dulu kita pastikan dulu apakah P-nya ini bilangan prima atau tidak. Jadi mungkin kalau bingung P-nya itu yang mana? P-nya itu yang ini. P itu selalu yang di modulo. Ini adalah P. Nah, ini kan 2017. Biasa kalau kita ngerjakan soal di OSNK atau soal-soal OSN lainnya yang mungkin ya mau memastikan apakah dia bilangan prima atau tidak, kita mungkin pakai intuisi saja. Nah, sekarang aku mau sharing dulu cara cepat dalam mencari atau memastikan apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau tidak. Oleh karena itu, kita coba saja.
Jadi langkah pertama untuk mencari tahu apakah 2017 itu bilangan prima atau tidak, kita cek dulu keperimaannya dengan menentukan akar 2017 terdekat. Jadi ini cara ini mohon diperhatikan bahwa cara ini bisa dipakai untuk bilangan apapun, nggak harus 2017 saja. Jadi 2017 ini bisa kalian ganti dengan bilangan apapun, mungkin 1 juta, mungkin yang 1 juta kali sih, ya mungkin 331, 700-an, ya terserah kalian. Yang penting ini adalah cara cepat untuk eh, mencari apakah betul suatu angka itu prima atau tidak. Jadi tentukan akar 2017 terdekat, ya kalau ini kalian pakai coba-coba ini bakal kalian dapat akar 2017 itu yang paling mendekati adalah 44. Nah, kumpulkan semua bilangan prima dalam rentang 1 sampai 44. Jika tidak ada bilangan prima dalam rentang tersebut yang dapat membagi habis 2017, maka 2017 itu adalah prima. Jadi kira-kira kalau aku buat tabelnya yang menunjukkan semua bilangan prima dalam rentang 1 sampai 44. Jadi kita tinggal perlu memastikan saja apakah ada bilangan prima dalam tabel tersebut yang bisa membagi habis 2017. Jadi pertama kita coba 2017 kita coba bagi dengan 2. Tidak bisa. Artinya 2017 jadi 2 sudah out. Jadi ini out. 2017 habis dibagi 3 tidak. 5 juga tidak, 7 juga tidak, 11 juga tidak. Ini tinggal aku percepat saja karena ini ya walaupun ini nengoknya lambat sih tapi percaya atau tidak ini adalah cara tercepat untuk mencari suatu keprimaan atau mengetes suatu keprimaan suatu bilangan. Dan ini bakal sering kalian pakai jika kalian ingin mengecek bilangan prima dalam pemrograman. Jadi algoritma yang pakai itu ya seperti ini. Daripada kita coba dari 1 sampai 44 kita coba habis dibagi enggak, kita cuma cari primanya doang. Oke? Jadi ini sebenarnya caranya lebih simpel untuk mengecek suatu bilangan prima atau tidak. Ya walaupun agak lambat di sini karena tapi percaya atau tidak ini adalah yang paling cepat. Oke, habis napas. Kita lanjut ke cara penyelesaiannya aja sebentar. Ah, ya, kita sudah membuktikan bahwa 2017 itu adalah prima karena tidak ada yang bisa membagi 2017 di antara angka-angka yang dalam tabel ini. Oleh karena itu, kita langsung lanjut aja ke pembahasan sebenarnya. Jadi dengan membuktikan 2017 adalah prima, otomatis kita bisa menggunakan rumus teorema Wilson ini, kawan-kawan. Nah, kita tinggal pakai saja. Tapi sebelum kita pakai, kita pecah dulu 2016 faktorial dengan 2015 faktorial ini kedua bagian. Jadi kalau ya pecah dulu sebagai dua bagian, jadi 2016 modulo 2017 itu sama dengan min 1 modulo 2017. Ya, jadi ini tinggal pertama deklarasikan terlebih dahulu. Deklarasikan terlebih dahulu menggunakan rumus teorema Wilson yang di sini. Oke? Jadi kalau 2016 faktorial dikurang 2015 faktorial ini modulo 2017, P-nya kan 2017 nih. Jadi kita bisa dapat 2016 faktorial modulo 2017 itu sama dengan min 1 modulo 2017. Jadi sesuai dengan apa yang dibilang dari teorema Wilson ini. Nah, kemudian langkah kedua kita cari dulu 2015 faktorial modulo 2017. Jadi kenapa kita nggak cari 2016 faktorial ini lagi? Karena ini sudah ketemu di sini. Jadi kita langsung lanjut aja ke 2015 faktorialnya. Jadi harusnya sudah belajar di sifat-sifat modulo bahwa kita bisa mencari satu-satu. Daripada kita langsung mengurangi 2016 faktorial dikurangi 2015 faktorial itu sangat tidak efisien. Ya sebenarnya bisa-bisa saja sih, tapi aku bakal mengajarkan ya, cara untuk memakai teorema Wilson nih. Jadi di sini kita cari lagi 2015 faktorial modulo 2017 ini seperti apa. Jadi kalau ku sederhanakan di sini, maka 2016 faktorial dikali 2015 faktorial, 2016 kali 2015 faktorial, modulo 2017 sama dengan min 1 modulo 2017. Nah, Bang, kenapa bisa begini? Kenapa ini bisa hasilnya min 1? Karena ini sama saja dengan 2016 faktorial. Benar nggak? Kan 2016 faktorial itu kan sama dengan 2016 dikali 2015
dan sampai seterusnya. Jadi ini sah-sah aja kalau aku bilang, kalau misalnya aku bilang di sini 2016 itu sama 2016 faktorial itu samanya dengan 2016 dikali 2015 faktorial. Jadi kita bisa pastikan 2016 dikali 2015 faktorial modulo 2017 itu sama dengan min 1 modulo 2017. Sampai sini oke? Oke. Kemudian jika sudah dapat seperti ini, em, tinggal kalian lanjutkan saja untuk mengonversinya. Jadi di sini kita konversi jadi seperti ini. Min 1 dikali 2015 faktorial modulo 2017 sama dengan min 1 modulo 2017. Jadi 2016 ya tadi itu bisa kita ubah jadi min 1 sesuai dengan sifat-sifat dari modulo ya. Jadi kalau min 1 ini sama dengan 2016. Sehingga ini kita tinggal kali min 1 di kedua sisi supaya min 1-nya ini bisa habis. Sehingga kita dapat 2015 faktorial sama modulo 2017 sama dengan 1 modulo 2017. Nah, kita sudah dapat nilai dari 2015 faktorial itu sama dengan 1 di modulo 2017. Jangan lupa. Oke, ya tinggal kita masukin saja. Jadi 2016 faktorial dikurang 2015 faktorial, tinggal kita masukin saja. Kalau 2016 kan tadi kan 2016 faktorial itu kan min 1 nih. Kalau 2015 ini 1. Jadi min 1 kurang 1 modulo 2017 itu sama dengan min 2 modulo 2017. Dan min 2 modulo 2017 ini hasilnya adalah 2015. Oke, gampang. Ya nggak gampang-gampang kali sih, tapi caranya mungkin ya tinggal perlu terbiasa dan banyak latihan. Ops, belum berakhir videonya, kita masih ada satu contoh soal lain. Ini soal terakhir kita, jadi ada soal 97 faktorial modulo 101. Nah, siapkan mental kalian karena ini bakal sangat panjang. 97 faktorial modulo 101. Kita pecah dulu. Jadi di sini kita tahu kalau P-nya itu sama dengan 101. Ini adalah P. Karena kita salah satu ini prima ya, kalian bisa pakai uji keprimaan yang kita pelajari di sebelumnya. Yang penting salah satunya yang pasti prima. Yang pasti kalau kalian di atas itu pasti prima. Nah, kalau dia prima, kita bisa pakai rumus teorema Wilson yang ini lagi. Dideklarasikan terlebih dahulu. 100 faktorial modulo 101 sama dengan min 1 modulo 101. Kita pakai rumus yang ini. Nah, kemudian ubah 100 faktorial modulo 101 ini menjadi bentuk yang memiliki 97 faktorial modulo 101. Jadi supaya kita dapat 97 faktorial ini, kita simpelnya tinggal mengubah yang kita deklarasikan ini menuju bentuk yang ada 97 faktorialnya. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kan kalau kita nengok 100 faktorial, itu bisa aja kita ubah jadi seperti ini. Ini kan sama saja dengan 100 faktorial. Pas kan? 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 faktorial. Itu sama saja dengan 100 faktorial. Jadi ini tinggal yang dari sini kita sederhanakan menjadi yang seperti sini. Jadi di sini kita dapat ada bentuk yang kita mau, 97 faktorial ini. Ini yang kita cari. Nah, kemudian kita konversi lagi atau kita ubah lagi. Sorry, ini mengganggu. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat 98, 99, dan 100 ini bisa kita ubah menjadi minus. Bentuk minus. 98 menjadi minus 3, 99 menjadi minus 2, dan 100 menjadi minus 1. Jadi 97 faktorial dikali min 3 dikali min 2 dikali min 1 modulo 101 sama dengan min 1 modulo 101. Ini tinggal kalikan aja, jadi ya 97 faktorial dikali minus 6 modulo 101 sama dengan minus 1. Nah, di sini kita tinggal sama-sama dibagi minus 6 di kedua sisi sehingga kita dapat seperti ini. Nah, disinilah yang ribetnya. Kita nggak tahu min 1 per min 6 modulo 101 itu hasilnya apa? Kita nggak tahu. Ini bentuknya pecahan, bukan bilangan bulat. Artinya, kita harus mencari dulu nilai 1 per 6 modulo 101. Jadi ini bisa kita ubah ya jadi 1 per 6. Kita bisa ubah jadi 1 per 6. Karena ini minus-minus kan bisa dicoret. Jadi kan jadi 1 per 6 gitu. Jadi kita perlu tahu dulu. 1 per 6 modulo 101 ini sama dengan berapa? Jadi 1 per 6 modulo 101 ini kita mencarinya seperti ini. Jadi kita anggap 1 per 6 modulo 101 ini sama dengan X. Jadi 1 per 6 modulo 101 ini
sama dengan X modulo 101. Nah, kemudian gimana? Jadi ini sama-sama dikali 6 di kedua sisi. Jadinya 1 modulo 101 sama dengan 6X modulo 101. Nah, sampai sini kalian tinggal mencari X yang mungkin. Jadi kalian cari X yang memenuhi persamaan ini. Yang menghasilkan 1 jika dimodulo 101. Jadi nanti kalau kalian coba-coba, ini coba-cobanya nggak bakal lama-lama kali. Kalau ya tinggal dicoba-coba saja. Nanti X yang mungkin itu adalah, atau X yang memenuhi adalah 17. Nah, karena sudah dapat 17 ini, maka 97 faktorial modulo 101 itu sama dengan 17 modulo 101. Jadi kan 1 per 6 ini kan hasilnya 17 nih. Jadi kan ini kok X-nya kan udah dapat. X-nya kan 17. Otomatis, karena X-nya 17, kita bisa pakai ke yang di sini. Tinggal diganti saja, jadi 97 faktorial modulo 101 itu sama dengan 17. Ya, 97 faktorial modulo 101 sama dengan 17 modulo 101. Gampang kan? Ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kita sudah membahas 3 bagian penting, teorema Euler, Fermat, dan Wilson. Ya, semoga apa yang saya ajarkan di video ini sangat berguna untuk kawan-kawan sekalian. Kalian bisa memakai video ini ya untuk sebagai panduan mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi ini sudah saya liput tentang contoh-contoh soal yang mungkin kalian pelajari, tinggal kalian kembangkan saja. Inti dari mengerjakan soal-soal modulo ini adalah sering latihan, sering coba-coba, dan paham konsepnya, sehingga kalian tidak tersesat. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam tutur kata kepada kalian. Ya, saya Daniel, dan saya undur diri dulu, dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Kita bakal merangkum Chinese Remainder Theorem. Saya Daniel, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah. Tahu tadi kalau sekedar mengingatkan n-nya itu sama dengan 385. Ya, 385. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilai x